Halo, selamat pagi. Senang bertemu kembali. Kita ketemu dalam topik anabolisme. Oh ya, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari saya. Terima kasih. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang katabolisme. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas, jika kamu belum mengerti dan paham betul tentang katabolisme, silahkan kamu ulangi kembali di rumah ya. Nah, di pertemuan hari ini kita lanjut membahas jenis metabolisme yang satu lagi. Kamu ingat apa yang satu lagi? Ya, anabolisme. Apa yang dimaksud dengan anabolisme? Sebelum menjawab itu, coba kamu perhatikan gambar ini. Baik, setelah kamu mengamati gambar itu, apakah kamu mengetahui nama proses yang ditunjukkan gambar tersebut? Lalu, bagaimana peranan energi matahari pada proses yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Dan apa yang terjadi jika tidak ada energi matahari? Nah, untuk menjawab semua itu, kita akan bahas tuntas di pertemuan hari ini. Langsung saja, silakan kalian simak pembahasannya dalam video berikut ini. Alright. Setiap makhluk hidup memerlukan nutrisi atau makanan untuk kelangsungan hidupnya. Namun, bagaimanakah cara mereka memperoleh makanan? Manusia tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga manusia memerlukan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Begitu juga dengan hewan, sama dengan manusia. Nah, tidak mampu membuat makanan sendiri disebut namanya heterotrof. Lantas, bagaimana dengan tumbuhan hijau? Ya, tumbuhan hijau mampu membuat makanannya sendiri atau sering disebut dengan autotrof melalui proses fotosintesis. Bagaimana bahan, proses, tempat berlangsungnya, dan hasil dari proses fotosintesis tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan sinar matahari sebagai sumber energi utamanya. Atau dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks di mana pada proses ini dibutuhkan energi. Oleh karena itu, fotosintesis disebut juga anabolisme karbohidrat. Fotosintesis berlangsung di organ daun, tepatnya di jaringan palisade dan jaringan spons atau yang disebut dengan mesofil daun. Kemudian di mesofil daun ini terdapat organel kloroplas. Di dalam kloroplas inilah klorofil ditemukan sehingga menyebabkan daun menjadi berwarna hijau. Nah, kloroplas mempunyai dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam merupakan membran yang kompleks yang di dalamnya disusun oleh beberapa lapisan kantong yang disebut dengan granum. Pada granum inilah klorofil ditemukan. Kemudian di dalam seluruh granum terdapat larutan protein yang disebut stroma. Fotosintesis berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, apa perbedaannya ya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi terang dan reaksi gelap, sekarang kamu harus tahu terlebih dahulu konsep fotosintesis ya. Jadi tahapan dalam fotosintesis itu merupakan rangkaian dari suatu proses penangkapan energi cahaya atau disebut dengan fotosistem, aliran elektron, dan penggunaannya. Nah, fotosistem itu apa? Fotosistem itu merupakan unit yang terdiri atas klorofil A, kompleks antene, dan akseptor elektron yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton. Kemudian pada klorofil A terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau disebut P700 karena mampu menyerap cahaya dengan baik pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem kedua atau disebut P680 karena sensitif terhadap energi cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, berdasarkan sifatnya, aliran elektron dalam fotosistem terdiri atas dua rute, yaitu satu, aliran elektron siklik terjadi di fotosistem 1. Yang kedua,
aliran elektron non-siklik yang terjadi di fotosistem 1 dan 2. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas dan berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kita bahas satu persatu ya. Grana adalah sebuah nama sebutan untuk bagian struktur daun yang terdiri dari tumpukan tilakoid. Di dalam membran tilakoid inilah tempat terjadinya reaksi terang yang berupa reaksi fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik berlangsung. Nah, apa itu fotofosforilasi? Fotofosforilasi adalah sintesis ATP atau adenosin trifosfat dalam kloroplas. Proses yang terjadi adalah pembuatan ATP dari ADP. ADP itu adalah adenosin difosfat, dan P1 atau fosforilasi menggunakan energi yang berasal dari cahaya atau foto. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu yaitu fotofosforilasi non-siklik. Dalam fosforilasi non-siklik ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu 1. Cahaya sebagai sumber energi foton. Yang kedua, fotosistem. Fotosistem itu adalah pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Nah, di awal sudah kita bahas ada fotosistem 1 atau P700, ada fotosistem 2 atau P680. Yang ketiga adalah akseptor elektron. Yang keempat adalah ADP, lalu NADP, dan yang terakhir adalah air atau H2O. Lalu bagaimana tahapan yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik? Ini dia penjelasannya. Proses yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2. Khususnya cahaya merah, biru, dan nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Hasil berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi. Itulah dia dalam proses katabolisme ya. Sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat meliputi plastoquinon atau disingkat dengan PQ, kompleks sitokrom atau disingkat dengan KS, dan plastosianin atau disingkat dengan PC. Pada saat melewati transport elektron, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Nah, selanjutnya setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferredoksin atau disingkat dengan FD dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadilah pembentukan NADPH2 yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 sehingga pada tahapan yang terjadi di fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi proses fotolisis air. Nah, sekarang kita bahas mengenai fotofosforilasi siklik. Jadi komponen yang terlibat yaitu yang pertama cahaya sebagai sumber energi foton, lalu fotosistem yaitu fotosistem 1 atau P700, kemudian yang ketiga akseptor elektron, kemudian ada ADP, ada NADP,
ada air atau H2O. Fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya mempunyai fotosistem 1 atau P700. Contohnya ya beberapa jenis bakteri. Dengan kata lain, pada beberapa jenis bakteri hanya berlangsung reaksi fotofosforilasi siklik. Nah, bagaimana tahapan yang terjadi pada fotofosforilasi siklik? Reaksi pada fosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksitasi, kemudian ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Secara ringkas ini dia tabel perbedaan antara fotofosforilasi siklik dengan non-siklik. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap fotosintesis. Reaksi terang. Dari namanya kita tahu bahwa reaksi ini memerlukan cahaya. Dan prosesnya terjadi di grana atau membran tilakoid dalam kloroplas. Nah, terdapat 3 proses dalam reaksi terang. Yang pertama, penyerapan cahaya oleh pigmen fotosintesis serta pelepasan elektron. Selanjutnya, masuk ke sistem transport elektron. Kemudian ada pemecahan molekul H2O menjadi gas O2 dari reaksi fotolisis hingga terbentuk ATP dan NADPH. Kemudian terjadi penerimaan kembali elektron oleh pigmen fotosintesis. Jadi hasil akhir dari tahap reaksi terang ini adalah ATP, NADPH, dan gas oksigen. Selanjutnya ATP dan NADPH akan menjadi komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Sedangkan oksigen yang merupakan hasil samping fotolisis air akan dilepaskan ke udara bebas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan reaksi gelap. Reaksi gelap tahap reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Prosesnya terjadi di stroma dalam kloroplas. Terdapat 3 fase dalam reaksi ini. Yang pertama yaitu fase karboksilasi, yaitu CO2 diikat oleh RuBP. RuBP itu apa? RuBP itu adalah ribulosa bifosfat hingga membentuk senyawa APG atau asam fosfogliserat. Fase yang kedua adalah fase reduksi, yaitu APG tereduksi menjadi APGL atau asam fosfogliseraldehida oleh H2 dari NADPH2 dan menerima gugus fosfat dari ATP. Nah, di sini 6CO2 membentuk 12 molekul APGL. Dan fase yang ketiga yaitu fase regenerasi, yaitu 10 APGL direduksi kembali menjadi RuBP dan sisanya yang 2 APGL diubahlah menjadi glukosa. Jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, yang tadi adalah penjelasan tentang fotosintesis. Ini ada satu lagi nih, namanya kemosintesis. Apa ya kemosintesis? Kalau kita lihat dari katanya, kemo itu artinya kimia, sintesis yaitu pembentukan. Pembentukan apa? Ya pembentukan suatu bahan atau senyawa. Jadi kemosintesis bisa juga kita artikan sebagai proses sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan bantuan energi kimia. Benar sekali. Organisme mana ya yang bisa melakukan kemosintesis? Kamu tahu? Tahu nggak?
Ya benar, bakteri belerang, bakteri nitrifikasi, dan bakteri besi. Mereka lah yang bisa mampu melakukan kemosintesis. Pada kemosintesis juga digunakan CO2 sebagai sumber karbon dan juga air. Nah, apa ya perbedaannya dengan fotosintesis? Ya, perbedaannya adalah sumber energinya. Jika pada fotosintesis sumber energinya adalah cahaya, maka pada kemosintesis sumber energinya adalah zat kimia dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, ini dia tabel perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kesimpulannya bahwa proses fotosintesis itu merupakan salah satu ciri dan kegiatan penting bagi tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan berbeda dengan organisme lain termasuk kita ya. Jadi tumbuhan itu mampu melakukan proses fotosintesis. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa fotosintesis itu tidak akan terjadi jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, apa saja syarat fotosintesis? Ini dia. Oke, pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Oh ya, jangan lupa ya. Terima kasih dan tetap semangat.